Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ibunda sekalian serta saudariku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini, yakni pengajian kaum ibu Masjid Al-Ukhwah Kebun Beler. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ibunda sekalian di dalam menjalani hidup dan kehidupan, menjalani tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu di rumah. Semoga Allah mengganjar pahala yang besar kepada ibunda sekalian dan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, judul atau tema pelajaran saya pada kali ini adalah memberi nama kepada anak. Jadi hakikat pemberian nama itu, atau kalau dalam bahasa Arab itu tasmiyah, itu adalah untuk mengenal sesuatu. Jadi kita bisa mengenal terhadap sesuatu, maka dia diberi nama sesuai dengan sesuatu tersebut. Dan apabila sesuatu tidak ada namanya, maka dia tidak akan bisa dikenali. Begitu pula seseorang dia akan bisa dikenali kalau dia memiliki nama, yakni nama orang. Nanti akan kita jelaskan. Dan di dalam hal ini Islam, agama kita, telah menetapkan beberapa peraturan di dalam pemberian nama terhadap anak-anak kita itu, yang tentu berbeda dengan kebiasaan jahiliyah kalau dulu, yang tentu harus kita bedakan dengan kebiasaan orang-orang di luar kita, yakni orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, atau bahkan orang-orang yang fasik. Sekali lagi, agama kita mengatur segala sesuatu, dan ini menunjukkan keutamaan agama kita itu. Sampai ibunda catat ini, memberi nama anak itu diatur oleh Islam. Dan kita akan nanti tanggung jawab di akhirat kalau kita salah memberi nama anak kita. Akan tetapi ternyata sangat disayangkan, sebagian besar barangkali kalau tidak bisa disebut hampir semuanya kita saat ini barangkali tidak memahami hal ini, dan bahkan dilupakan oleh kita kaum muslimin. Oleh karenanya hal ini sangat penting sekali kita ketahui. Saya akan membahas hal ini di waktu yang barangkali singkat. Yang pertama, yakni kapan memberi nama anak itu, waktunya itu.
yakni waktu memberi nama itu, anak itu, kalau di dalam agama kita Islam sesuai dengan dalil dari hadis-hadis yang sahih, dia beredar di dua waktu. Yang pertama, waktu yang pertama itu ibunda sekalian, kita memberi nama anak itu pada waktu hari kelahirannya, yakni hari yang pertama. Ketika dia lahir, kita beri nama dia. Dalilnya ada sebuah hadis an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida liyallal lata ghulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Rawahu Muslim. Artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkan untukku semalam, yakni malam tadi telah lahir anakku, seorang laki-laki, kata Nabi. Maka aku namakan dia, aku beri nama dia dengan nama bapakku, yakni Ibrahim. Ini hadis riwayat atau dikeluarkan Imam Muslim juz 7 hadis nomor 76. Al-Imam An-Nawawi mengatakan di dalam hadis ini diperbolehkannya kita memberi nama kepada anak pada hari lahirnya. Dan di hadis ini juga diperbolehkan kita memberi nama dengan nama nabi atau para nabi. Berkata Imam Baihaqi, memberi nama kepada anak pada hari kelahirannya, menurut beliau ini ya, itu lebih sahih hadis-hadisnya daripada hari yang ketujuh. Ada hadis dari Abu Musa, dia berkata, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki. Lalu aku membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menamakannya Ibrahim. Lalu beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Ya. Dan beliau mendoakan keberkahan untuknya. Lalu beliau menyerahkannya kepadaku kembali. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, jadi ketika Abu Thalha dapat anak, beliau membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mentahniknya dengan kurma dan menamakannya Abdullah. Ini hadis selanjutnya ya. Ketika Asma bintu Abu Bakar Siddiq melahirkan anaknya, dibawalah bayinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mentahniknya dan mendoakan keberkahan baginya. Lalu beliau menamakannya Abdullah. Dari hadis yang kita baca tadi, ibunda sekalian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Perhatikan ini ibunda. Yang pertama, memberi nama anak kepada anak itu pada hari kelahirannya, yakni hari pertama. Kemudian kedua, mentahniknya pada hari lahirnya. Ibunda, tahnik itu yakni kita mengunyahkan korma sampai halus sedikit saja, lalu ditaruh di langit-langit mulut anak kita. Ini sunnah yang sudah ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan
Kalau nggak ada korma boleh dengan yang manis, misalnya madu, ditaruh di apa? Di langitnya. Itu namanya mentahnik. Lalu ketiga, mendoakannya. Jadi kita boleh mendoakan. Boleh kita misalnya doa di riwayat itu, ja'alallahu mubaraka wa ala millati Rasulillah. Semoga Allah memberi berkah kepadamu dengan lahirnya anakmu ini dan juga kepada agama Rasulullah Islam. Atau ibunda memberi selamat dengan ucapan doa bebas apa saja. Jadi kalau ada anak kawan kita melahirkan, kita pokoknya tetangga kita melahirkan, saya nggak pernah melahirkan. Ibunda udah melahirkan ya, wajah-wajahnya wajah melahirkan semua ini saya lihat. Saya belum dan nggak pernah. Istri saya ya. Nah itu sunnah ibunda memberi selamat ya, dan kasih doa dia semoga barokah anaknya, dia anak yang soleh dan doa semacamnya. Intinya adalah mendoakan anak itu. Dan juga boleh mendoakan orang tua anak itu. Seperti yang Amri bilang tadi, para ulama itu sering dalam kitab-kitab doa yang saya miliki itu mereka berdoa ja'alallahu mubaraka wa ala millati Rasulillah. Atau barakallahu fiik. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya doakan dia kalau kita dapat berita, kabar. Apalagi sekarang media kan, ibunda bisa lewat HP ya kan? Telepon, selamat ya. Nah, saya insya Allah Oktober ini dapat cucu yang kedua ya. Rencana mau di Bengkulu katanya mau melahirkannya, tapi belum pasti ya. Apa melahirkan di Jakarta aja. Yang keempat, pelajaran dari hadis yang kita baca tadi, memberi nama dengan nama-nama para nabi dan rasul. Nah itu boleh. Yang kelima, memberi nama yang baik kepada anak. Nanti kita bahas ya. Yang keenam, mengganti nama yang buruk kepada yang baik. Atau nama yang baik kepada yang lebih baik. Yang ketujuh, meminta nama kepada orang-orang yang soleh. Nah, seperti sahabat mereka datang kepada Nabi lalu ngasih tahu ini anaknya. Lalu Nabi mendoakan anak sahabat itu. Yang kedelapan, meminta doa dari orang-orang soleh. Yang kesembilan, hak memberi nama kepada anak adalah hak bapak, bukan ibu. Nanti diluaskan lagi. Yang kesepuluh, di antara nama yang disukai, dicintai Nabi SAW itu adalah Abdullah. Tadi kita baca hadisnya. Jadi saya ulangi, waktu pertama memberi nama anak itu yakni waktu anak itu lahir atau hari pertama. Waktu yang kedua, catat, yang mencatat. Memberi nama anak itu pada hari yang ke-7. Ya, hari yang ke-7. Hadisnya mana? Ini kita baca ini. An Samurata bin Jundubin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Samurah bin Jundub, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, setiap anak tergadai dengan akikohnya. Disembelih kambing untuknya pada hari ke-7. Dan dicukur rambutnya. Dan diberi nama, yakni pada hari ke-7 itu. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan lain-lain. Ya. Jadi di sini Nabi mengatakan bahwa setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Nah, kita bertanya ini, apa makna anak itu tergadai?
Tergadai, tahu tergadai bunda? Ibu nggadai barang tahu kan? Nah itu mak tergadai itu jadi harus ditebus, yakni dengan itu maknanya ya. Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Tergadai itu yakni dia tertitip di satu tempat. Maka dengan akikah itu kita menebusnya. Kata para ulama, maksud dari tergadai di situ pertama, yakni anak itu tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya kalau dia mati dan belum diakikahin. Itu satu. Apa makna akikah itu? Yakni kalau anak itu tidak diakikahkan, yakni kalau dia mati ketika kecil itu, dia tidak bisa nanti membantu orang tuanya. Yakni salah satu syafaat yang didapati orang tua itu kalau dia punya anak kecil meninggal, nanti dia akan membantu orang tuanya. Yang kedua, yakni dia tidak bisa lepas tidak bisa terbebas dari musibah. Itu. Jadi dengan akikah itu seorang anak itu diharapkan dia terlepas atau terhindar dari yang namanya apa? Musibah. Yang ketiga, makna tergadai di situ yakni dia tergoda oleh syaitan, diikat oleh syaitan. Maka dengan akikah itu dia terlepas dari ikatan itu. Jadi dia tidak lagi tergoda oleh syaitan. Wallahu ta'ala a'lam, mana yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, mereka memberi nama anak itu ada yang hari pertama, ada yang hari ketujuh. Dan kalau kita memberi nama di antara dua waktu ini, kita dapat pahala. Yakni karena kita mencontoh Nabi, atau kita mengikuti apa yang disuruh Nabi. Tadi hadis yang kedua tadi. Kata Nabi, anak itu tergadai. Itu dia lahir. Maka dia pada hari ketujuh dia diakikohi. Disembelih kambing. Nah, nanti babnya bab akikoh itu. Untuk anak perempuan berapa, anak laki dan seterusnya. Dicukur rambutnya habis. Itu di bab akikoh. Dan diberi nama pada hari itu, ya. Dan ini kita mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau orang memberi nama anak itu sebelum atau sesudahnya hari ketujuh itu? Boleh nggak? Boleh nggak ibunda? Boleh, nggak haram nggak? Boleh saja. Mungkin belum dapat bapaknya atau istrinya ngasih masukan. Kadang ada perdebatan juga ya kan? Manu neneknya yang sebelah ngasih namu dulu. Omnya nak kasih namu, pusing bapaknya. Ada 10 namu, macam mana pun nak di request galo kan? Nah, itu mungkin lama. Jadi sunnahnya itu hari pertama atau hari ketujuh. Dapat pahala kalau kita melakukannya itu hari pertama. Nah kalau di luar hari itu boleh juga. Tapi sunnahnya itu hari pertama atau hari ketujuh. Wallahu a'lam. Yang kedua, nama-nama yang dicintai dan disukai Allah dan Rasulnya. Catat itu. Hadisnya Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi
Abdullah wa Abdurrahman. Dari Ibnu Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya nama-nama kamu yang paling dicintai Allah ialah Abdullah wa Abdurrahman dan Abdurrahman. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, ya. Juz 6 hadis nomor 169. Dari Nabi SAW telah bersabda kepada seorang sahabat, Samma bednaka Abdurrahman. Artinya namakanlah anakmu itu Abdurrahman. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dua hadis ini ibunda sekalian memberitahukan kepada kita bahwa nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Dan telah menjadi kesepakatan para ulama, yakni disukainya kita memberi nama itu dikaitkan dengan nama dan sifat Allah, seperti dua nama tadi itu, Abdullah hamba Allah dan Abdurrahman hamba Allah yang maha pengasih. Atau seperti itu, ada Abdul Hakim, macam-macam ya, dan lain. Itu yang pertama. Ya, ini memberi nama yang dicintai itu adalah Abdullah wa Abdurrahman. Ada suaminya ibunda yang namanya Abdullah? Ada. Abdurrahman ada? Wah, nggak ada ya. Nggak dapat yang terbaik nama ya. Alexander ada? Keren Alexander. Yang kedua, termasuk nama yang dicintai atau disukai itu adalah nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul. Ini hadis diriwayatkan Muslim dari Mughirah, sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-solihin qablahum. Sesungguhnya mereka biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi dua nama sudah kita sebut ya. Yang kedua yakni nama-nama nabi, nama-nama rasul, dan nama-nama orang soleh. Apa itu misalnya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Su'aib, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, ya kan? Ilyas, Ilyasa, apa lagi? Yunus, Zakaria, Yahya, Zulkifli, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak nama-nama Nabi Rasul itu ada di Quran. Ada ibunda suaminya nama-nama Nabi? Enggak ada. Ada ibunda yang suaminya namanya nama Nabi, nama Rasul? Enggak ada. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Yang ketiga, dari nama yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini ada beberapa ini. Jadi pertama, nama-nama yang menunjukkan bahwa manusia adalah hamba Allah. yakni ada sifat penghambaan al-ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Seperti tadi dua nama tadi, Abdullah, Abdurrahman, atau yang sama Abdul Aziz, Abdul Ghafur.
Bukan nama-nama sebaliknya yang mengagungkan makhluk. Nanti kita ada contohnya itu. Nama-nama yang terlarang nanti kita ada itu. 2, atau nama-nama para nabi dan rasul karena mereka adalah manusia yang mulia, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Yang ketiga, nama-nama yang bagus maknanya menurut agama atau syariat. Bukan nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau kita perhatikan ibunda sekalian, Rasulullah SAW beliau itu sangat sungguh-sungguh dalam masalah memberi nama. Jadi nggak anggap remeh. Mana ininya Ustaz? Ini pertama, Nabi SAW itu beliau sangat mementingkan sekali dan sangat perhatian yang sangat masalah memberi nama kepada sesuatu, baik itu nama orang, nama suku, nama tempat atau negeri, bahkan kepada gunung, kepada hewan. Sampai dulu pedang Nabi itu juga ada namanya. Kendaraan Nabi itu onta, ada namanya juga, dikasih nama. Ini menunjukkan ya, hal nama itu penting sekali. Sampai sering beliau bertanya, siapa namamu? Siapa nama bapakmu? Nabi sering bertanya di hadis itu. Apa nama sukumu, kabilahmu itu? Apa nama tempat ini? Jadi menunjukkan nama itu sangat jadi perhatian Nabi. Apa nama gunung ini? Dan seterusnya ya. Yang kedua, beliau SAW memberi nama kepada sesuatu yang sesuai dengan zatnya itu. Misal, dia memberi nama orang manusia, ya nama orang. Bukan dikasih nama yang tidak cocok untuk nama orang. Misalnya orang dikasih nama hewan. Benar ini nanti kita ada itu. Yang ketiga, ini sungguhnya Nabi soal nama itu. Nabi SAW kalau memberi nama, beliau SAW memberi nama itu bagus sekali maknanya itu. Tapi tidak mensucikan orang itu, enggak. Ya. Juga tidak merendahkannya, jadi tidak berlebihan niat, tidak pula apa? Merendahkan niat. Jadi banyakkan beliau ngasih nama itu yang berupa menimbulkan semangat, harap. Misalnya dia ada ngasih nama, sahabat itu dikasih nama Sahal. Apa makna Sahal itu? Ya ini mudah. Jadi diharapkan segala urusannya dunia akhirat itu menjadi apa? Mudah. Kasih nama Sahal. Sebagaimana ada perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan orang musyrik ya. Maka yang ditunjuk sebagai juru bicara dari orang kafir itu ada namanya Suhail. Ketika Suhail datang untuk mengadakan perjanjian, maka Nabi berkata kepada dia sambil berdoa, Sahalu lakum min amrikum. Semoga mudah bagi kamu urusan kamu ini. Yani sesuai dengan nama orang itu. Bagaimana Rasulullah SAW menumbuhkan pengharapan terhadap orang yang namanya punya arti dan makna yang bagus sekali. Yakni mudah, kemudahan. Ya. Sebagaimana ada seorang sahabat, saya sudah hadir dalam ingatan saya nama asli beliau itu. Dia mencari kebenaran itu dari Iran, Persia, sana sini berapa agama dia, sampai dia ketemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi kasih nama dia Salman. Ibunda tahu, pernah dengar sahabat namanya Salman?
Ibunda pernah dengar kan? Salman Farisi. Salman dari Farsi. Salman itu apa? Selamat. Salman. Ya. Atau Aslam, semoga Allah menyelamatkannya. Atau Gifar, semoga Allah mengampuninya. Ya. Kemudian yang ketiga, catat, yang mencatat silahkan. Yang ketiga, nama-nama yang diharamkan dan dimakruhkan, dibenci, tidak disukai. Kita bahas, pembahasannya ada dua. Pertama, bagian pertama, nama-nama yang diharamkan. Pertama, para ulama sepakat tentang haramnya setiap nama yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh memberi nama kaum muslimin, anak kaum muslimin, orang muslim dengan nama-nama sesembahan selain Allah, yakni nama berhala. Ada yang ngasih nama misalnya Abdul Masih, yakni hamba Al-Masih. Abdul Ali, hambanya Ali. Abdul Hasan, hambanya si Hasan. Abdul Husain, hambanya Husain. Abdul Rasul, hamba Rasul. Abdul Nabi, hamba Nabi. Abdul Syamsi, hamba mata. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Boleh. Ya, nggak boleh. Dan lain-lain nama yang disembah selain dari Allah, seperti matahari, berhala, manusia, pokoknya semua sesuatu yang dia disembah Tuhannya, yakni selain Allah. Kemudian yang kedua, memberi nama dengan nama-nama Allah. Itu nggak boleh, haram. Jadi ngasih nama orang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, dan lain-lain. Kenapa? Karena ini nama asma khusus untuk Allah. Kalau mau memberi nama anak atau orang dengan disandarkan ke Allah, itu harus ditambah Abdul di depannya. Jadi kalau Rahman, Abdur Rahman. Khaliq, Abdul Khaliq. Rahim, Abdur Rahim. Ya, jadi nggak boleh, makanya salah itu. Saya berulang-ulang tuh ada beberapa masjid di Bengkulu ini yang dikasih nama Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman itu nggak tepat, itu nggak boleh. Karena kalau tempat dia harus tambah bait. Nah, di depannya harus Baitur Rahman, Baitur Rahim. Nggak boleh Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahim. Nah, ini kaidah-kaidah, rumus-rumus dalam memberi nama sesuatu atau orang disandarkan nama Allah. Yang ketiga, catat, memberi nama dengan nama-nama berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ngasih nama anaknya Al-Lata, Uzza, dan lain-lain. Kalau di kita ini ngasih nama-nama berhala Wisnu. Wisnu itu apa? Wisnu siapa? Apa? Iya, dewanya orang Hindu. Jangan kasih nama Wisnu, Indra. Itu nama dewa. Brahma. Apa lagi? Dewa, Dewi. Iya benar ini. Dewa, Dewi, apa lagi? Sun Gokong, Patkai. Pokoknya nama-nama apa lagi ya? Siddhartha, Buddha Gautama.
Bener ini, nggak main-main. Saya ada orang ngasih nama anak tuh yang sembarang aja, pokoknya orang terkenal. Dikasih nama anaknya Cupat Kai. Babi kan? Nah, Ibu, berarti nonton film Sun Gokong juga ya? Kan ada 4 tuh ya kan? Ada. Mentang-mentang hobi film Sun Gokong, kasih nama Cupat Kai. Ngapa? Anak lucu Pak Ustaz. Ya Allah. Dewi Sri. Ya. Apalagi banyak lagi. Kemudian yang keempat, memberi nama anak itu dengan nama setan. Mentang-mentang ada di hadis kasih nama Kinzab. Ini nama setan itu. Atau Kinzib. Walhan, Al-Awar, Al-Ajda. Nah, itu hati-hati ya. Nama-nama setan. Ini haram ya. Yang kelima, memberi nama atau julukan dengan raja di raja atau sultannya sultan. Wah, ini berlebihan ini. Dan Nabi melarang itu. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Amlak, yakni raja di raja. Padahal tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya An-Nas itu. Malikin Nas, raja manusia. Ya. Hadis yang kedua, orang yang paling dimarahi, dimurkai Allah pada hari kiamat yang paling buruk ialah seorang yang dinamakan raja di raja. Padahal tidak ada raja, tidak ada satupun raja di raja selain Allah. Ada yang lain, misalnya sultannya para sultan, hakimnya para hakim, qadinya para qadi. Ini berlebihan. Ini kalau ada kita yang memberi nama anak seperti ini, ganti. Kata para ulama, ganti. Nabi sudah menetapkan sunnah merubah nama-nama syirik, nama-nama haram menjadi nama-nama Islami. Apalagi nama-nama kufur. Gak boleh. Ada orang ngasih nama anak Hitler. Nama orang kafir. Bagian yang kedua, kalau bagian pertama tadi haram ya. Bagian kedua ini nama-nama yang tidak disukai, yang sepatutnya sebaiknya ditinggalkan, diganti dengan yang lebih baik. Apa ini? Contohnya ngasih nama anak itu yang menunjukkan kepada doa dan maksiat, seperti ngasih nama anak Zolim. Kasih nama anaknya Zolim, ada. Ya. Memberi nama anak dengan nama hewan, saya bilang itu. Ada banyak di suku tertentu, ada ngasih nama anak Bagong. Anaknya dikasih nama Bagong, ya Allah. Bukan nama orang itu. Dan saya sudah banyak, ibunda bisa searching lah nama-nama aneh. Ada orang ngasih nama anaknya Pengki. Tak pernah. Jadi ternyata ditanya, ngapo Pak nama ngasih nama anak Pengki. Jadi waktu melahirkan bininya tuh bendo yang pertama kali ditengok tuh Pengki. Nah, ya Allah, itu kan tempat serok sampah tak? Ya Allah. Pengki. Cangkul, ini beneran ini. Ada saya pernah ini ngasih nama anak presiden. Nama anaknya presiden. Dia bilang kalau dia jadi presiden, jadi namanya dua kali disebut. Kepada Bapak Presiden disilakan macam-macam aja. Padahal presiden bukan nama, itu kan gelar ya.
Yang ketiga, memberi nama dengan nama-nama yang merangsang. Nah, ini nggak usah saya sebutlah. Ibu bunda tahu lah, paham lah maksudnya. Nggak boleh itu. 4, memberi nama dengan nama-nama orang-orang yang sombong. Fir'aun, Qarun, Namrus, ya. Hamam, jangan. Yang kelima, memberi nama-nama dengan nama-nama malaikat. Nah, ini makruh ini. Karena itu nama malaikat, bukan nama orang. Si nama anak Jibril, nanti anaknya ngasih wahyu. Mikail, Israfil. Tapi memang ada nama malaikat yang plus nama manusia juga bisa. Misalnya Malik. Nah, itu ada nama manusia, ada nama malaikat. Tapi kalau yang khusus malaikat, sebaiknya kita tidak memberi nama anak kita dengan nama malaikat. Karena itu nama malaikat. Atau memberi nama anak dengan nama-nama surat di Quran. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Baiknya ditinggalkan itu, kasih nama anak Yasin, Hamim, Furqan, ya kan? Nama-nama surat. Sebaiknya itu tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, ya, memberi nama yang dikaitkan dengan din. Nah, misalnya Samsuddin. Samsuddin itu sebenarnya bukan nama, itu gelar. Itu gelar misalnya kepada ulama namanya Imam Al-Ghazali kalau saya tidak salah. Samsu itu sam itu matahari, din itu agama. Berarti beliau itu mataharinya agama. Samsuddin itu gelar bukan nama. Nuruddin cahaya agama. Makanya kadang nggak sesuai namanya dengan kelakuan. Komaruddin itu bulannya agama. Atau Nurul Islam. Nurul itu apa? Cahaya kan, cahaya Islam. Saifullah, Saiful Islam. Saifullah itu pedang Allah. Itu gelar Khalid bin Walid, bukan nama. Saiful Islam, pedang, apa benar dia pernah berperang untuk Islam? Kalau perempuan ini Khairun Nisa. Itu sebenarnya bukan nama, itu gelar. Khair itu baik, Nisa itu perempuan, sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan. Iya nih anakku. Karena Khairun Nisa itu Khadijah, Fatimah, siapa lagi? Aisyah, siapa lagi? Maryam. Itu sebaik-baik wanita. Apa benar ini perempuan? Makanya saya pernah dengar ada seorang tokoh, ada 8 apa anaknya tuh. Yang laki-laki dikasih nama Muhammad. Yang perempuan pasti dikasih nama Fatimah. Tapi tidak pernah anaknya tuh dipanggil dengan nama Muhammad, dengan nama Fatimah. Lalu ditanya, kenapa? Anak Anda ini kan ada nama Muhammadnya. Setiap anak laki-laki pasti ada Muhammad ini, Muhammad itu, perempuan Fatimah ini. Tapi kok nggak pernah dipanggil dengan nama Muhammad? Apa kata orang tokoh ini? Dia bilang, saya malu nanti kelakuan anak saya tidak sesuai dengan nama Muhammad. Paham Ibunda? Nama Muhammad kelakuan nyolong sendal. Nama Fatimah kelakuan dengan lanang murahan. Maaf nih contoh aja ya. Nah, paham Ibunda di sini? Jadi sebenarnya tadi itu Saifullah, pokoknya yang namanya pakai Allah, Din, pokoknya yang namanya belakangnya Din. Itu sebenarnya bukan nama. Zainuddin, Samsuddin, Komaruddin, Zainal Abidin. Itu sebenarnya gelar. Saifullah. Pokoknya apalah? Khairun Nisa. Ya. Dan sejenisnya. Ini Muhyiddin. Apa benar dia Muhyiddin? Muhyiddin itu apa? Orang yang menghidupkan agama.
Bayangkan. Hah? Nah, beda antara apa namanya dengan itu sudah, kalau doa itu beda lafaznya dengan sudah menentukan. Karena lafaz-lafaz itu sudah menentukan. Ya, sebaiknya itu ditinggalkan. Kemudian 8, memberi nama dengan nama yang susunannya itu berulang, Muhammad Ahmad, Ahmad Muhammad dan semacamnya. Yang ke-9, memberi nama dengan nama-nama yang arti dan lafaznya tidak disukai oleh hati, apalagi menyalahi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memberi nama dengan nama yang buruk maknanya dan nama yang menetapkan sucian dirinya. Dari hadis yang selanjutnya dari Samurah bin Jundub, dia berkata Rasulullah SAW telah melarang kami memberi nama kepada budak-budak kami dengan 4 buah nama. Pertama, Nabi melarang ngasih nama Aflah, apa itu yang menang. Yang kedua, Robah yang beruntung. Yasar yang mudah, Nafi yang bermanfaat. Kenapa? Ini ada alasannya itu. Jadi dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika ada orang yang bertanya, misalnya, adakah Aflah di sini? Nah, kan jadi maknanya tuh apa ada yang menang di sini? Ketika dia jawab tidak ada, berarti tidak ada yang namanya kemenangan. Lalu ditanya misalnya, adakah Robah di sini? Ada yang beruntung kah? Kebetulan si Robah itu nggak ada di situ. Maka dijawabnya, nggak ada yang beruntung di sini. Nah, itu maksudnya itu. Paham nggak sampai sini Bunda? Nah, itu. Makanya berarti Nabi itu dia sampai hal seperti itu tadi. Beliau memikirkan nama tersebut. Itu yang ke-10. Banyak contoh yang lainnya. Yang keempat, mengganti nama. Jadi di dalam Islam, ya, entah karena namanya buruk atau apalagi namanya haram atau makruh, dibenci, maka demi kebaikan kemaslahatan sebaiknya diganti. Contoh banyak di hadis-hadis itu, Nabi mengganti nama sahabat yang jelek itu. Ustadz, bagaimana zaman sekarang ini kita susah karena terkait dengan administrasi. Ya sudah, minimal panggilannya nggak usah lagi. Saya ada artis kalau nggak salah namanya Tengku Wisnu ya. Kalau salah dia nggak mau lagi dipanggil Wisnu itu. Dia mau dipanggil kunyah Abu Adam. Saya lupa, pokoknya itulah. Ya, jadi sebaiknya. Apa contohnya? Ini contohnya nih. Ganti nama. Satu hadis saja saya kasih contoh ya. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengganti nama Asyiyah, yakni perempuan yang maksiat. Pakai ain ya, short ya, tak marbuto. Asyiyah, perempuan yang maksiat. Beliau bersabda kepada perempuan itu, nama kamu sekarang Jamilah. Jamilah itu baik. Jadi dia apa namanya? Dirubah namanya. Pokoknya Nabi kalau ada nama orang, nama sahabat, sahabiah itu banyak sekali, nggak cukup waktunya kalau saya bacain ya. Jadi nama-nama yang buruk diganti oleh Nabi SAW menjadi yang baik. Nanti Bunda apa? Ain, pakai ain. Aisyah, Asyiyah, ain, sod, ya, tak merbuto. Kalau maknanya di situ perempuan yang maksiat.
Ya, diganti oleh Nabi menjadi apa? Jamilah, perempuan yang jamil, yang baik. Banyak sekali nih, ada minimal ada 8 hadis ya yang menjelaskan Nabi SAW itu mengganti nama-nama sahabat yang memang kebiasaan di zaman orang apa? Orang jahiliyah dulu ngasih nama anak itu sembarangan aja. Oleh Nabi diganti. Kemudian yang kelima ya, yang catat, betul? Memberi nama kepada anak adalah haknya bapak, bukan haknya kaum ibu. Nah, ini ulama nggak berselisih, supaya jangan berdebat. Itu saya bilang tadi, nanti datuknya, pamannya, bahkan ayunya nak ikut juga. Aku mau nama. Yang memutuskan itu siapa? Bapaknya. Caranya bagaimana? Entah bapaknya sudah belajar, dia udah baca hadis, udah tanya, atau dia bertanya kepada ahli ilmu. Saya juga sering ditanya, Ustadz ada nggak nama yang ini, nama yang untuk anak saya? Nabi juga ditanya, kasih nama. Atau bapak itu sendiri kan sekarang udah banyak, bisa beli buku nama-nama yang baik, banyak kan. Yang keenam, kunyah. Kunyah ini apa ibunda? Kunyah itu ialah setiap nama yang dimulai baik dalam sebutan panggilan atau dengan tulisan dengan abu kalau laki-laki. Kalau perempuan apa? Ummu atau ummi. Nah. Jadi itu sunnah, namanya kunyah. Kunyah namanya. Berkunyah. Seperti saya, nama saya kan Amri. Kunyah saya tuh Abu Thorik. Nah, kalau istri saya Ummu Thorik, boleh. Itu sunnah. Sunnah. Ada seorang sahabat Nabi dikasih nama Abu Hurairah, bapak kucing. Hurairah kucing, karena dia cinta dengan kucing. Dia senang dengan kucing. Abu Hurairah itu ada yang cat lover dah ibunda? Saya tunjuk tangan. Ada cat lover enggak? Pencinta kucing ada? Nah, itu Abu Hurairah itu suka. Maka dikasih nama Abu Hurairah. Jadi kunyah boleh. Ustaz, kunyah itu apa? Harus punya suami dulu? Enggak. Harus punya istri? Enggak. Bujangan juga boleh kasih nama. Dia terserah mau Abu apa, Ummu apa, bunda nggak apa-apa. Apalagi nama ibu Mary misalnya kan, nama orang ini kan, bolehlah itu nama-nama yang baiknya kita tinggalkan nama-nama orang kafir ya kan. Alexander Albertus Copernicus Starbus, apalah nama-nama orang itu ya kan. Atau ini ngasih nama anak pemain bola tapi kafir, apalah itu kan. Jangan, baiknya kita tinggalkan nama-nama khas, nama orang-orang kafir. Sebaik jangan mau keren-keren lah, ya kan. Kalau saya perhatikan ya, ini orang-orang Palembang tuh bagus ngasih nama anak. Saya rata-rata orang Palembang tuh kasih nama laki-lakinya bagus tuh. Kalau yang dulu ya, bapak-bapak zaman dulu Zakaria, Ismail, nama-nama Ibrahim, itu orang-orang Palembang. Perempuannya Maryam, Khadijah, Fatimah, itu ada orang Palembang nggak sini? Tidak ada orang Palembang sini. Hah? Itu gelar, ini itu apa namanya, kasta, Raden, Mas Agus, Kemas, nah, itu bukan nama, itu tingkatan kasta apa istilahnya, kayak gitulah. Kemudian ini panjang ya kalau kita bahas, nomor 5:30. Yang terakhir lah, tadi keenam ya bunda. Apa tadi yang keenam tadi? Kunyah. Yang ketujuh terakhir, kita manusia itu akan dipanggil nanti pada hari kiamat dengan nama bapak kita, bukan dengan nama ibu kita. Dari Ibnu Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila Allah mengumpulkan manusia yang pertama yakni Adam sampai yang nanti terakhir,
maka diangkatlah bendera bagi setiap penipu. Lalu dikatakan, inilah yang penipu itu, si Fulan bin Fulan. Jadi dia disebut nama dia dan nama bapaknya. Jadi jelaslah nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama nasab kita, yakni bapak kita. Kalau ibu nanti dengan nama bintu, binti. Kalau dia nasabnya terputus, nanti dia akan dipanggil dengan nama ibunya baru. Seperti Isa binti Maryam, Isa bin Maryam. Kenapa Kak Ustadz? Ya ini bab nasab, nanti sebenarnya pembahasannya luas lagi, ini panjang nyangkut. Yakni seorang anak yang lahir dari sebab zina kedua ibu bapaknya itu, air spermanya itu, yakni dia dihasilkan dari zina, maka dia tidak boleh disandarkan ke bapaknya bin atau bintinya itu. Maka dia disandarkan kepada ibunya. Jadi misalnya Ali zina dengan Zainab misalnya. Lahirlah anaknya Imron misalnya. Maka dia tidak di Imron bin Ali, enggak, tapi Imron bin Zainab. Seperti itu. Lalu gimana Ustaz kalau dia tidak diketahui nasabnya nanti? Kan ada tuh orang yang tahu-tahu gede aja, ada nggak Bu? Tahu-tahu besar aja, misalnya anak di mana? Anak yang di panti asuhan atau apa? Tahu-tahu besar aja nggak tahu nama bapaknya. Ya udah, nanti di hari kiamat dia dipanggil dengan namanya. Allah Ta'ala alam. Ini saya singkat-singkat aja. Barangkali semoga bermanfaat. Udah 5:30 ini. Ada yang ingin bertanya? Bismillah. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tadi menyebutkan bahwa nama-nama ada Indra, ada Devi, contohnya. Indah. Indra. Oh, Indra ya. Devi itu sebagai contohnya. Iya. Itu mungkin zaman dulu dia beri nama seperti itu. Kan dia nggak tahu filosofi apa di akhirnya. Setelah dia tahu bahwa nama-nama yang seperti itu tidak boleh, tapi kalau kan sudah besar anak-anak, kalau sudah nikah, saya kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tadi mana kita mau berubah lagi? Aku boleh. Sedangkan namanya itu sudah terkenal gitu kan, akan canggung rasanya kalau dirubah. Nah, apakah boleh itu? Tadi sebenarnya saya sudah jawab. Pertama, seseorang, ini panjang jawabannya. Pertama, seseorang sudah memberi nama anaknya terlanjur, bahkan memberi nama anaknya haram dengan nama-nama yang sebenarnya haram. Tapi dia tidak tahu kan? Entah apalah kasih nama dulu, mungkin nama pemain bulu tangkis namanya Indra misalnya. Dia nggak ada maksud, cuma senang aja dengan, atau pemain film Amerika, dia tidak tahu itu nama berhala sebenarnya, misalnya contoh. Dia nggak salah, nggak berdosa bapak emaknya. Ya nama inilah gunanya kita belajar. Ya ini dengan belajar ini kita tahu, nanti kita kasih tahu kalau anak kita punya cucung kita jangan kasih nama itu nggak boleh. Ibunda, tentu kalau misalnya dia mau merubahnya yang kedua, kalau merubahnya dengan administrasi tentu susah. Nanti banyak nyangkutnya kan, ke kakak kemana susah, nanti ke akta ya kan, dan itu susah. Zaman sekarang aja nggak ada spasi aja bisa jadi masalah. Nama saya tuh sempat bermasalah juga. Sebenarnya nama saya nggak ada spasi, oleh saya dikasih spasi. Itu soalan lain. Jadi kalau dia bisa, dia nggak apa-apa dia rubah, hanya sekedar panggilan saja. Adapun orang lain dia tetap memanggil tadi misalnya dengan nama Indra, ya kita maafkan, mafhum, karena namanya sudah terkenal dengan itu. Tapi kita misalnya sebagai ibu, panggil saja anak itu, misalnya anak kita Indra tadi misalnya, Indra, kayaknya mama nggak mau lagi deh manggil kamu Indra. Setelah mama belajar, ternyata Indra itu nama dewa Indra. Mungkin mama ganti aja manggil kau ya, mungkin kasih aja misalnya
apalah misalnya ya. Misalnya kasih nama Adam aja ya. Nah, atau Ismail kan I-nya sama juga. Jadi hanya sekedar panggilan saja. Gitu. Atau pakai kunyah aja, Abu aja ya, Abu siapa? Abu Ali misalnya. Enggak apa-apa. Kalau yang sudah tersebar, dia sudah dikenal gitu, kita maklum aja. Tapi kalau dia mau, banyak juga yang kalau istilah anak sekarang nih, anak generasi apa? Milenial nih hijrah istilah kan, namanya nama sebelum hijrah misalnya Mary Kristiana, jadi ada Kristennya itu kan, dirubahnya jadi Ummu Sulaim apa, itu istilahnya nama hijrah. Nah ibunda mau juga nama saya Serigala misalnya kan, dipanggil Sri. Oh Ustaz nak rubah bela jadi Ummu Fatimah, nggak apa-apa. Jadi panggilnya di grup, jangan lagi panggil saya Serigala ya. Panggil aja Ummu. Ini contoh aja ya. Saya nggak bisa ngasih nama contoh ini. Jadi gitu ya, Bunda ya. Jadi yang sudah terjadi dimaafkan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah gunanya kita belajar. Bahkan kalau nama kita memang ternyata nama saya Wisnu, ya udah dia berusaha, ya udahlah ganti aja. Tapi hanya sekedar panggilan. Untuk administrasi tentu susah, nggak bisa. Kalau bisa silakan, tapi kalau malah menyulitkan, malah jadi ribut, jadi kemana-mana larinya, ke anaknya harus rubah. Nah sudah itu biarlah, cukup di panggilan di orang yang dia kenal. Mudah-mudahan dengan begitu menunjukkan keinginan dia sesudah dia tahu dapat hidayah, yakni ilmu tentang nama. Paham? Nah, insya Allah. Allah. Oke, silakan. Di satu daerah kita tinggal, dia menyebutkan nama gang-gangnya itu nama bermacam-macam nama mobil. Misalnya Brio, Jazz Yaris, Gang Yaris, Gang Vario, Gang Avanza. Nah itu gimana tuh? Nggak apa-apa, itu kan baik saja. Kita di Bengkulu ini kan ada Semarang, apa namanya Bali, Surabaya. Saya kalau bikin status WhatsApp, kawan-kawan saya di luar kota di Jambi terkejut. Hebatnya kawan, kemarin kok ke Semarang, sekarang lari Surabaya, besok mana lagi kok Bali. Nama empat loh sini. Nggak apa-apa. Selama nama-nama mobil itu nama-nama netral. Juga dia ditempatkan ke nama jalan. Tapi kalau nama orang lucu aja, masa orang dikasih nama dengan mobil, itu kan nama mobil bukan nama orang. Jadi anak ayahnya karena penggemar mobil Hyundai, anak dikasih nama Hyundai. Ayah ibunya penggemar Kijang Innova, anak dikasih nama Innova misalnya. Ya kurang pas karena itu nama mobil. Dan tadi kita bilang kaidah yang pertama tadi, berilah anak itu dengan nama orang. Jangan dikasih nama bukan nama orang. Misalnya nama apa tadi. Walaupun nggak masalah ya namanya, tapi kurang pas saja ya kan. Nggak masalah juga mau dikasih Innova ke, Avanza ke, Kijang Kapsul ke. Ibunda silakan Ibunda. Jangan berat-berat Ibunda ya. Boleh, adik ketujuh boleh juga. Ya itu hikmahnya tentu banyak sekali. Yang jelas pertama ikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua agar anak itu bisa lidahnya itu merasakan rasa manis. Tentu sedikit saja. Jangan segedang bola, jadi secukupnya saja. Ya, ada yang ngamalinnya. Ibunda pernah nggak ngamalin? Itu nanti cucu kita apa? Atau ada yang hamil lagi nanti? Sunnah itu, dikit saja itu, dikunyah. Oh dulu nenek juga pernah. Berarti itu nenek itu sudah membaca hadis Nabi, yakni
mentahnik nama itu, yakni sunnah mentahnik anak bayi yang baru lahir dengan korma. Sampai ada ulama mengatakan kalau nggak ada toma, korma boleh dengan yang manis, misalnya dengan madu. Dikit aja di jempol atau di sini, masukkan ke mulut. Kan mulut bayi itu kan kecil nih, kasih sedikit aja. Nanti dia, jadi yang pertama kali dia cicip itu apa? Korma. Jadi korma itu apa namanya? Madu juga boleh. Wallahu a'lam. Sunnah tadi. Yang lain maksudnya? Iya, yang tadi itu hikmahnya, yakni anak tadi dia bisa merasakan manis sebagai pembelajaran bagi lidahnya itu. Dan juga hikmah yang lain, karena memang seluruh perintah dan larangan di dalam Islam itu pasti memiliki yang namanya manfaat. Baik itu kita tahu, baik itu kita tidak tahu. Makanya kita sami'na wa ata'na. Ada lagi? Silakan ya. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa anak lahir kondisi tergadai apabila belum diakikahkan. Pertanyaannya, bagaimana ketika anak lahir baru lahir langsung meninggal? Nah, tadi kita katakan juga ketika belum diakikahkan tidak bisa membantu orang tuanya. Bagaimana ketika baru lahir langsung meninggal? Kan belum sempat diakikahkan. Ya, betul. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ini. Jadi ini adalah pendapat ulama. Kalau nasnya langsung dari Nabi bahwa dia tidak bisa mendapat syafaat dari anaknya, pertolongan tadi itu nggak ada. Anak tergadai. Nabi mengatakan setiap anak itu lahir tergadai. Maka ditanya apa makna tergadai itu? Makanya para ulama berbeda. Tadi ada yang mengatakan tergadai yakni anak ini tidak bisa membantu orang tuanya. Yang kedua, anak ini tidak bisa ngelain balak kalau datang ke dia. Yang ketiga, anak ini tidak bisa melewati godaan setan. Nah, ini pendapat ulama. Nah, yang kedua tentu kalau dia dengan sebab tertentu tidak bisa mengamalkan, tentu dia lepas daripada yang namanya ancaman atau hukuman itu. Karena dia tentu bukan kehendak dia kan. Yakni dia padahal ingin mengakikahkannya, tapi sang anak itu meninggal. Bapak emaknya tetap dapat ditolong. Kenapa? Karena dia bukan tidak mau mengakikahkan, tapi karena terlanjur anaknya meninggal. Hah? Oh, waktu dia karena meninggal. Itu tadi, wallahu alam, saya belum tahu juga, karena akikah itu dia ada bukan hanya menyembelih hewan itu, tapi juga tersangkut dengan menggundulkan rambutnya. Lalu sunnahnya kan itu bukan hanya memotong hewan sunnahnya dua kambing laki-laki, satu kambing untuk perempuan, tapi ada rentetannya, yakni selain itu mencukur rambut anak itu, lalu menimbangnya, lalu berapa timbangan berat itu disedekahkan seharga berat emas atau perak. Itu sangkutannya. Wallahu alam, saya kalau misalnya anak itu belum diakikahkan sudah keburu meninggal, apakah tetap diakikahkan? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan semoga boleh atau sunnah juga. Wallahu alam ya, walaupun anak itu sudah meninggal. Wallahu alam. Tapi kalau dilihat dari urutannya itu sebenarnya hari ke-7 itu bukan hanya dia potong itu saja, tapi juga tersangkut mencukur tadi itu. Wallahu alam. Apalagi lanjutnya tadi? Cukup ya Ibunda? Ibunda cukup? Ibunda cukup? Oh. Ya.
Nah, pertanyaan yang bagus itu. Jadi yang pertama tadi apa pertama tadi? Pertama pada waktu kelahiran anak. Hah? Didoakan. Oh, jadi gini Bunda, hadis tentang mengazankan anak itu ulama berbeda pendapat. Pertama, hadis-hadis yang mengazankan di telinga kanan, mengkomatkan di kiri, telinga kiri, sependek pengetahuan saya, Allah alam, itu hadisnya, kalau saya tidak keliru, itu hadisnya palsu. Mengazankan di kanan, mengkomatkan di kiri. Yang kedua, mengazankan saja, yakni di telinga. Ini ulama khilaf. Sebagian ulama menguatkan hadisnya, sebagian yang lain melemahkan hadisnya. Saya tidak tahu mana yang lebih mendekati kebenaran. Tapi sampai sekarang saya pribadi 3 anak saya tidak saya azankan karena yang saya pelajari itu hadisnya dhaif. Wallahu taala a'lam. Itu jadi tergantung orang tuanya, kalau dia yakin hadisnya itu sahih, pas, betul, hadisnya dari Nabi, dia azankan. Kalau enggak, saya tidak berani mengatakan, tapi saya pribadi enggak, memang saya meyakininya enggak. Ya, lalu mendoakannya sahih, doakan anak. Tadi sudah kita bilang, orang lain boleh mendoakan anak kita, apalagi kita. Makanya doa. Itu ada lagi istilah ain. Tahu ain? Tahu ain? Ain itu pandangan mata jahat. Dan itu bukan hanya kepada orang-orang yang jahat, iri, dengki. Orang-orang baik juga, tapi karena pandangannya itu. Maka sebagian bayi kadang dia sakit atau boleh jadi kena ain. Jadi terlalu banyak orang yang memujinya. Maka kalau kita memuji orang, saya pernah nggak nyampaikan di sini ada orang kaya yang rusak semua mobilnya, barang gara-gara dipuji orang. Saya rasa sudah pernah saya sampaikan. Nah, salah satu anak itu hati-hati loh. Makanya sekarang itu orang-orang, saya mengatakan hati-hati saja ya, tidak kuat benar melarangnya apa. Makanya sebagian orang sekarang hati-hati dia mengupload foto bayinya, anaknya. Karena takut kena ain tadi, yakni pujian orang yang berlebihan. Cantik nian ya, yang lucu nian ya. Itu bisa kena ain. Ain itu benar-benar ada memang. Nah, yang sebaiknya jangan tinggalkan subhanallah, tabarakallah, masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Jadi kalau muji orang tuh rumah orang, mobil orang, baju orang, sandarkan kepada Allah. Nanti ada bab namanya ain. Ain itu pandangan mata. Ya, ini agak melebar kita ya. Pertanyaan Ibunda tadi ya. Jadi kenapa saya masuk sini tadi ya? Intinya itulah. Jadi anak-anak itu kita kalau kadang punya bayi kita ingatkan itu sebaiknya kasih caption, masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Kalau mau ngasih fotonya atau apa, jadi orang melihat itu. Kadang-kala anak bayi itu sakit, siapa tahu dia sakit itu karena pandangan mata jahat. Dan bukan hanya orang yang dengki saja, karena dari bibinya, dari apa, karena ininya tuh kecintaan itu. Nah itu bab ain, nanti Ibunda carilah ya. Bab ain nanti bolehlah suatu saat dibahas sama Ustadz di sini apa itu ain. Yang kedua, mengakikahkan nggak ada. Yang kita kewajiban akikah itu siapa? Mak atau bapaknya. Kalau dia miskin, boleh dari datuknya boleh. Ya, ini menyuruh tuh akikahkan anak kau. Ya, ini orang lain yang memberi kambing kepada anaknya. Adapun anaknya sendiri yang nanti mengakikahkan dirinya, itu enggak ada. Nabi tidak pernah mengakikahkan dirinya. Para sahabat juga tidak diketahui. Dan akikah itu yakni ketika dia masih anak-anak. Ketika dia sudah akil balik, dia bukan anak-anak lagi. Nanti kita masuk tuh, Ustadz, akikah itu waktunya kapan? Nah, nanti
Ada nantilah kapan kita bab bahas lagi ya. Hari ke-7, 14, 21 atau apa. Itu bab khusus. Enggak apa-apa, Ibu. Nah. Nama kita kalau menulis nama, nama kita diketik oleh nama bapak kita. Ya. Nah sekarang banyak nama kita disebut nama suami. Ya betul. Ini sebenarnya kita meniru orang di luar kita. Itu kebiasaan orang non Muslim sebenarnya. Maya, Ahmad, cerai, ya kan? Tapi kalau bapak tidak kan sampai kapan? Sampai kiamat, sampai di akhirat. Jadi sebaiknya hindari saja memakai nama suami di belakang nama ibunda. Jangan. Kalaupun mau pakai nyonya aja. Misalnya nama saya Kartika, nyonyanya Amri. Itu istri saya. Jangan dibilang Kartika Amri ya. Betul, itu pertanyaannya bagus. Ibunda ya, jangan dibiasain menggandeng nama ibunda atau saudariku Yunda sekalian dengan nama suami di belakang. Itu bukan dari kita sebenarnya. Itu kebiasaan dari Angelina Pitt. Itu dulu yang waktu tahu kan ibunda Angelina istrinya Brad Pitt. Itu Angelina siapalah gitu. Ini sebenarnya itu tradisi yang bukan punya kita masuk ke kalau orang-orang dulu Aisyah bintu Abu Bakar, Hafsah bintu Umar, Fatimah bintu Muhammad. Jadi nama bapaknya yang digandeng di samping. Cukup? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada ibunda sekalian. Dan tadi saya ulangi, kalau sudah terlanjur kasih nama atau nama ibunda sendiri udah nama yang dalam tanda kutip kita jelaskan tadi, ya kita mohon ampun kepada Allah. Dan kalau memang bisa kita di delete namanya atau diganti, rubah, itu lebih baik. Kalau tidak, ya semoga Allah mengampuni kita. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.